memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kepada peserta didik yang ingin memimpin doa pada hari ini, persilakan kepada Mariana. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahaman. Amin. Baik, terima kasih kepada Mariana yang sudah memimpin teman-temannya untuk membaca doa. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Silahkan nyalakan mic-nya ataupun chat di kolom komentar. Anissa Amalia hadir. Oke, hadir. Ika Lestari hadir. Mariana hadir. Nani Rosnita. Oke, hadir semuanya ya pada hari ini. Oke, sekarang kita lanjut. Coba perhatikan gambar pada layar kalian. Gambar apakah itu? Iya, benar sekali Anissa. Itu gambar seorang anak yang sedang terkena cacar air. Nah, sekarang Ibu tanya, apa yang menjadi penyebabnya? Oke, benar sekali Ika, terkena virus. Nah, selanjutnya adakah obat untuk menyembuhkannya? Terus upaya apa yang bisa kita lakukan agar terhindar dari virus ini? Oke, belum tahu. Jadi, untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan Ibu tadi, mari kita bersama-sama membahas tentang virus. Nah, jadi pembelajaran pada hari yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang virus. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran inti, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, indikator untuk pembelajaran pada hari ini yaitu mendeskripsikan ciri-ciri dan aplikasi peran virus dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuannya yaitu peserta didik dapat memahami pengertian virus, peserta didik dapat mendeskripsikan ciri-ciri, struktur, dan cara hidup virus. Selanjutnya, peserta didik dapat mendeskripsikan perkembangan virus atau aplikasi pada virus. Peserta didik dapat memahami peran virus dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu ada pengertian virus, ciri-ciri virus, struktur virus, cara hidup virus, replikasi atau perkembangan, dan peran virus dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian virusnya. Virus itu berasal dari bahasa Latin yang artinya yaitu racun. Nah, jadi virus ini adalah racun yang dapat menginfeksi tubuh manusia misalnya, dan dia dapat menular. Nah, cabang biologi yang mempelajari tentang virus ini disebut biologi. Nah, di mana virus ini menimbulkan penyakit pada makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan misalnya. Nah, terus virus ini digolongkan ke dalam kingdom tersendiri karena sifatnya lain, di mana dia itu tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, yaitu bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Nah, selanjutnya setiap orang itu bisa terkena virus, baik anak-anak maupun orang dewasa, karena virus ini dapat menyerang siapa saja. Nah, contohnya beberapa penyakit yang menular yang disebabkan oleh infeksi virus ini yaitu seperti influenza, pilek, tipes, batuk, dan seperti tadi yaitu cacar air ataupun AIDS atau hepatitis. Nah, seperti itu. Oke, setelah kalian mengetahui keganasan virus tadi, kan dia menular baik manusia, hewan, atau tumbuhan, pasti kalian bertanya-tanya kan, ciri-ciri apa yang dimiliki virus? Nah, bagaimana cara hidupnya, bagaimana reproduksinya, dan apakah virus ini dapat merugikan manusia atau menguntungkan manusia? Nah, maka dari itu mari kita pelajari satu persatu. Nah, di sini Ibu meminta kalian untuk dapat mendeskripsikan ciri-ciri dari virus ini. Ada yang tahu terlebih dahulu apa ciri-ciri dari virus itu? Oke, silakan kepada yang mau. Oh iya, Mariana silakan. Iya, benar sekali. Dalam tubuh virus berkembang dalam tubuh itu virus itu terkandung satu asam nukleat, DNA ataupun RNA saja. Benar sekali. Ada lagi? Iya, reproduksi itu hanya diperlukan asam nukleat. Benar sekali. Ada lagi? Iya, benar sekali Anissa. Dia itu berukuran sangat kecil, yaitu 20 sampai 300 milimikron, kecil banget, dan itu tak bisa dilihat, hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Selanjutnya apa lagi? Ya, virus itu memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri di luar sel-sel hidup. Nah, benar sekali. Ada lagi? Iya, benar sekali Kak. Multiplikasi terjadi pada sel-sel hospes. Terus ada lagi? Iya, benar sekali Nani. Virus itu dapat dikristalkan atau sebagai benda tak hidup dan dapat dicarikan kembali. Oke, tadi kita sudah membahas ciri-ciri dari virus. Nah, selanjutnya kita akan membahas struktur dari virus. Nah, di mana struktur ini bisa berbentuk bentuk virus, bagian tubuh virus, ataupun ukuran dari virus. Nah, sebelumnya ada yang bisa mendeskripsikan bentuk virus? Oke, Anissa dipersilakan. Iya, benar sekali Anissa. Virus itu memiliki berbagai macam bentuk, yaitu oval, batang atau memanjang, huruf T, dan juga berbentuk bulat. Benar sekali. Oke, tadi kita sudah bahas bentuk dari virus. Selanjutnya kita bahas bagian dari virus dan juga ukuran virus. Ada yang bisa mendeskripsikan? Oke, silahkan. Iya, benar sekali. Virus itu memiliki struktur yang sangat sederhana. Virus ini hanya terdiri dari materi genetik berupa DNA maupun RNA saja, dan dikelilingi oleh suatu protein pelindung yang disebut dengan kapsid. Nah, kapsid ini dibangun oleh subunit yang identik satu sama lain yang disebut dengan kapsomer. Bentuk kapsomer ini sangat simetris dan suatu saat dapat mengkristal. Lalu pada bagian strukturnya tadi benar sekali yang dikatakan oleh Mariana. Dia itu terdiri dari kepala, selubung, ekor. Nah, dan kepala itu bentuk heksagonal, terdiri dari kapsomer yang melindungi DNA-nya tadi, dan satu unit protein yang menyusun kapsid itu disebut dengan kapsomer. Dan juga selubung ekor itu berfungsi sebagai penginfeksi, yaitu menancapkan yang untuk diserangnya. Selanjutnya itu serabut-serabut ekor yang terdapat pada bentuk virus itu terdapat di dasar selubung ekor yang berfungsi sebagai penerima rangsang. Benar sekali dikatakan Mariana. Kita beri aplaus dulu buat teman-teman yang sudah memberikan jawaban dan berani mendeskripsikan apa yang Ibu minta pada hari ini. Oke, kita next ke materi selanjutnya yaitu tentang cara hidup virus. Nah, di sini Ibu ingin kalian dapat mendeskripsikan lagi cara hidup virus itu seperti apa. Ada yang tahu? Oke, silakan. Iya, benar sekali. Virus itu tidak dapat hidup sendiri
dia itu bergantung atau ada yang bergantung kepada yang lain atau satu hidup yang tadi, yaitu misalnya hewan, tumbuhan, manusia, bakteri misalnya. Nah, benar sekali. Nah, pada bakteri, tidak ada satu bakteri pun yang tidak mengandung virus. Virus itu menginfeksi bakteri adalah bakteriofag, di mana dapat berkembang cepat sehingga dalam waktu yang singkat dapat menghancurkan sejumlah bakteri. Bakteriofag memiliki inti asam nukleat berbentuk DNA, ganda berkelin atau tunggal berkelin atau RNA rantai tunggal. Nah, contoh dari bakteriofag ini adalah E. coli atau Escherichia coli. Nah, selanjutnya pada tumbuhan. Nah, sebagian besar penyakit pada tumbuhan disebabkan oleh virus. Nah, contohnya seperti pada tembakau, misalnya tembakau yang memiliki bercak-bercak, nah, di mana itu memiliki dia itu terserang virus si tembakau ini, dan akhirnya permukaan daunnya itu memiliki bercak-bercak. Nah, di mana virus yang menyerang ini disebut dengan tobacco mosaic virus. Selanjutnya pada hewan. Nah, pada hewan dapat juga virus ini menyerang si hewan, di mana bahan genetik virus hewan adalah DNA berkelin atau RNA polinukleotida tunggal. Nah, virus ini dapat menimbulkan penyakit. Misalnya kalau pada hewan, pada apa? Iya, benar sekali Wahidah, pada anjing. Nah, anjing itu biasanya menyebabkan rabies atau anjing gila, di mana dia itu terkena virus, yaitu virus rabies. Nah, benar sekali. Selanjutnya pada manusia. Kalau pada manusia kira-kira apa contohnya? Iya, benar sekali Mariana, yaitu ada influenza yang paling sering kita dapatkan, yaitu flu. Dan dimana itu adalah salah satu contoh dari penyakit yang kita alami, yaitu terserang virus, yaitu influenza tadi. Kalau yang lainnya misalnya seperti HIV, AIDS, ataupun demam berdarah, hepatitis, nah itu juga terjadi pada manusia. Nah, jadi benar sekali dari virus ini dia itu cara hidupnya itu dengan menyerang manusia, hewan, tumbuhan, bakteri. Nah, dia itu di sel-sel hidup, di mana dia dapat berkembang biak. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu perkembangbiakan virus atau replikasi. Nah, di sini ibu juga mau kalian mendeskripsikan bagaimana sih perkembangbiakan si virus ini. Ada yang tahu dulu perkembangbiakan virus ini seperti apa? Iya, silakan kepada yang mau. Iya, benar sekali Ika. Perkembangbiakan virus itu bisa pakai melakukan siklus litik atau siklus lisogenik. Benar sekali. Nah, jadi virus ini bukanlah sel yang dapat berkembang biak sendiri. Cara bangun virus ini berbeda dengan makhluk lain. Virus ini mampu memperbanyak diri di luar sel-sel hidup, sehingga maka dari itu virus ini dikatakan bukanlah makhluk hidup yang mandiri, di mana virus ini memanfaatkan sel-sel hidup sebagai inangnya untuk memperbanyak dirinya. Nah, kita sudah bahas cara hidup si virus ini dengan menyerang siapa aja tadi, yaitu hewan, tumbuhan, dan manusia tadi. Nah, benar sekali. Selanjutnya kita akan bahas replikasi virus tadi yang sudah disebutkan oleh Ika tadi, yaitu bisa pakai siklus litik ataupun siklus lisogenik. Nah, pada siklus litik itu kalian bisa dapat lihat ada gambarnya, itu ada tahapannya, yaitu ada tahap adsorpsi, injeksi, sintesis, perakitan, dan litik. Nah, ibu ingin kalian mendeskripsikan satu persatu dari tahapan ini. Yang mau disilahkan. Iya, disilahkan. Iya, benar sekali Mariana. Pada tahap adsorpsi itu virus mulai menempel di dinding sel bakteri. Virus ini menempel pada dinding sel mengandung protein khusus yang dapat ditempeli oleh protein virus itu. Nah, menempelnya virus pada dinding sel disebabkan oleh adanya reseptor pada ujung serabut ekor. Setelah menempel, virus akan mengeluarkan enzim lysosome yang dapat menghancurkan atau membuat lubang pada sel inang. Nah, iya, itu tadi tahapan dari adsorpsi. Selanjutnya tahapan dari injeksi. Ada yang bisa mendeskripsikan? Iya, silakan. Iya, benar sekali Anissa. Proses injeksi DNA ke dalam sel inang itu terdiri atas penambatan lempeng ujung, kontraksi sarung, dan penusukan pasak berongga ke dalam sel bakteri. Nah, pada peristiwa ini, asam nukleat masuk ke dalam sel, sedangkan selubung protein tetap berada di luar sel bakteri. Jika sudah kosong, selubung protein ini akan terlepas dan tidak berguna lagi. Benar sekali. Selanjutnya, tahap sintesis. Ada yang bisa mendeskripsikan? Oke, silakan. Iya, benar sekali Ika. Tahap sintesis itu disebut dengan tahap pembentukan. Nah, di mana virus tidak dapat melakukan sintesis sendiri, tapi virus akan melakukan sintesis dengan menggunakan sel inangnya. Selanjutnya ada perakitan. Silahkan, yang mau? Oke. Iya, benar sekali Wahidah. Nah, pada tahap perakitan ini, kapsid yang masih terpisah-pisah antara kepala, ekor, dan serabut ekor akan mengalami proses perakitan menjadi kapsid yang utuh. Nah, benar sekali. Selanjutnya pada tahap litik. Ada yang bisa? Oke, untuk tahap litik, Ibu ya. Nah, jadi pada tahap litik ini, dinding sel bakteri yang sudah dilunakkan oleh enzim lysosome tadi akan pecah dan diikuti oleh pembebasan virus-virus baru yang siap untuk mencari sel inang yang baru. Nah, pemecahan sel-sel bakteri secara eksplosif dapat diamati dengan mikroskop misalnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini kalian sudah bisa kan memahami atau mendeskripsikan siklus litik itu pada perkembangan virus itu bagaimana. Nah, jadi Ibu ucapkan terima kasih pada kalian semua yang sudah mau mendeskripsikan apa yang kita tadi. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kalian sudah dapat mendeskripsikan perkembangbiakan atau replikasi virus dengan proses litik. Sekarang kita masuk ke proses yang selanjutnya, yaitu lisogenik tadi yang sudah disebutkan oleh Ika. Nah, Ibu ingin kalian dapat mendeskripsikan kembali bagaimana tahapan ini. Nah, pada PPT kan bisa kalian lihat itu pada lisogenik itu ada tahap adsorpsi, tahap penggabungan, tahap pembelahan, tahap sintesis, tahap perakitan, dan tahap litik. Nah, sebelumnya Ibu menjelaskan dulu, virus itu dapat melakukan siklus litik, tapi kadang-kadang juga melakukan siklus lisogenik. Nah, pada siklus lisogenik ini tahap yang dilalui lebih banyak daripada siklus litik. Nah, bisa kalian bedakan kan tahapnya itu berbeda, lebih panjang sih lisogenik.
cepat DNA bakteri, kemudian menggantikan peran DNA bakteri tadi dengan DNA virus untuk sintesis protein yang berfungsi sebagai kapsid bagi virus-virus baru dan replikasi DNA. Nah, setelah sintesis perakitan, siapa yang bisa memperakitan? Iya, silakan. Iya, benar sekali Nani, di mana pada tahap perakitan ini terjadi perakitan kapsid-kapsid atau virus yang utuh sebagai selubung virus. Nah, setelah kapsid virus itu utuh diisi dengan DNA hasil replikasi, terjadilah virus-virus baru di sini. Nah, selanjutnya tahap titik. Ada yang bisa? Oke, belum ada yang bisa menjelaskan tahap titik ya. Nah, oke, Ibu akan menjelaskan tahap titiknya ini bagaimana pada segi ini kan. Tahap ini sama saja dengan tahap titik pada siklus litik. Saat dinding bakteri akan pecah dan virus akan berhamburan keluar, virus baru ini selanjutnya akan menyerang bakteri lain. Begitu seterusnya, virus akan mengalami siklus litik dan siklus sesat. Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana replikasi atau perkembangan dari virus. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang paling akhir ini, yaitu peran virus dalam kehidupan. Nah, di mana virus ini banyak orang mikirnya, oh, bahwa virus itu cuma bisanya merugikan kita. Padahal virus itu ada yang menguntungkan loh. Nah, di sini bagaimana kalian dapat mendeskripsikan lagi contoh virus yang peran virus dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Ada yang bisa? Oke, silakan. Iya, benar sekali. Kalau dalam virus itu ada yang menguntungkan, seperti dia itu dapat memproduksi vaksin. Ada lagi? Iya, benar sekali. Membuat auto antitoksin. Iya, ada lagi? Iya, benar sekali, melemahkan bakteri. Nah, jadi virus itu dia itu bukan hanya merugikan tapi juga menguntungkan, di mana virus itu dapat memproduksi vaksin. Nah, vaksin ini merupakan patogen yang telah dilemahkan sehingga tidak berbahaya jika menyerang manusia. Ada beberapa virus yang dimanfaatkan untuk memproduksi vaksin. Jika telah diberi vaksin, tubuh manusia akan dapat memproduksi antibodi. Sehingga jika sewaktu-waktu terserang patogen yang sebenarnya tubuh manusia tersebut telah kebal karena dalam tubuhnya itu telah diproduksi antibodi patogen tersebut yang diproduksi oleh virus tadi, yaitu di mana virus ini dapat memproduksi vaksin. Nah, selanjutnya tadi ada membuat antitoksin yang telah disebutkan oleh Mariana tadi. Nah, iya, antitoksin itu dapat dibuat dengan menggabungkan DNA virus dan gen yang mempunyai sifat menguntungkan, sehingga jika virus itu menginfeksi bakteri, di dalam sel bakteri tersebut terkandung gen yang menguntungkan. Nah, gen manusia adalah gen yang menguntungkan yang dapat mengendalikan produksi antitoksin. Nah, jika DNA virus dan DNA manusia disambungkan dengan DNA bakteri, sel bakteri tersebut akan mengandung gen manusia menghasilkan antitoksin. Nah, jadi mulanya gen bakteri tidak mengandung antitoksin manusia, sekarang mampu memproduksi antitoksin manusia karena tadi kan disambungkan dengan DNA bakteri si DNA manusia. Nah, seperti itu. Selanjutnya tadi ada melemahkan bakteri yang dikatakan oleh Nani, benar sekali. Nah, virus itu menyerang bakteri patogen, di mana merupakan virus yang menguntungkan. Jika DNA virus isogenik menginfeksi DNA bakteri patogen, nah bakteri tersebut menjadi melemah atau tidak berbahaya lagi. Nah, sehingga bakteri tadi itu akan melemah. Nah, benar sekali yang kalian katakan tadi. Jadi peran virus itu bukan hanya merugikan, dia bisa menguntungkan. Kita ulangi lagi ya, dimana tadi dia bisa memproduksi vaksin, membuat antitoksin, dapat melemahkan bakteri. Nah, selanjutnya ibu ingin kalian mendeskripsikan lagi yang merugikannya itu seperti apa. Ada yang tahu merugikannya itu seperti apa? Iya, benar sekali, influenza. Nah, virus influenza ini sangat sering menyerang manusia ya kan. Pasti setiap manusia itu pernah mengalami influenza, benar sekali. Nah, dimana kalau kita terkena influenza ini tanda-tandanya itu kita mengalami suhu tubuh yang meningkat, demam, nyeri otot, atau kita tuh ingusan biasa. Nah, benar sekali, dimana ketika itu artinya kita terserang virus influenza. Nah, selanjutnya ada apa? Iya, cacar. Nah, seperti yang kita contohkan di awal tadi, itu cacar air. Nah, menurut penelitian, virus cacar itu bentuk seperti batak yang melapis dua membran. Virus cacar terdiri dari inti yang berisi DNA terangkap yang mengandung protein. Virus cacar tahan terhadap kekeringan sehingga mempunyai daya tular yang tinggi. Nah, jadi cacar ini sangat memiliki daya tular yang sangat tinggi. Dimana makanya biasanya kalau orang kena cacar air itu dia itu selalu dihindari karena ketika berdekatan kan kalau air itu terkena tubuh orang, maka orang itu berkemungkinan bisa terkena cacar juga karena virus ini dapat menular. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada polio. Nah, siapa yang bisa mendeskripsikan lagi kalau polio ini seperti apa? Iya, benar sekali. Polio ini sering menyerang anak-anak. Nah, gejala yang ditimbulkan oleh polio ini adalah seperti demam tinggi, mengantuk, tenggorokan sakit, mual, muntah, sakit kepala, serta tulang belakang dan tulang leher terasa kaku. Nah, jadi biasanya polio ini benar sekali itu menyerang anak-anak, biasanya sangat banyak anak-anak yang terkena polio ini. Nah, polio ini dapat dicegah dengan pemberian vaksin polio. Vaksin polio ini terdiri dari vaksin Salk atau sabin. Vaksin Salk itu bertugas mengaktifkan produksi antibodi dalam serum, sedangkan vaksin sabin mengandung virus polio yang sudah dilemahkan. Nah, selanjutnya ada herpes zoster. Ada yang bisa mendeskripsikan bagaimana si herpes zoster ini? Iya, silakan. Iya, benar sekali Wahida. Si herpes zoster ini disebabkan oleh seragam virus varicella yang menyerang saraf sensoris. Nah, herpes ini bisa disebut juga dengan cacar air pada anak-anak. Nah, jadi kebanyakan herpes zoster ini terjadinya pada anak-anak juga. Nah, cacar air atau herpes zoster seperti yang kita contohkan di awal. Nah, selanjutnya ada rabies. Siapa yang bisa? Iya, silakan. Iya, benar sekali Ika. Nah, rabies itu penyakit oleh hewan, yaitu anjing, disebabkan oleh virus rabies yang menyerang sistem saraf pusat penderita, yaitu makanya biasanya disebut dengan anjing gila. Nah, jadi anjing gila itu maksudnya adalah anjing yang terkena virus rabies, di mana si virus ini menginfeksi hewan berdarah panas seperti anjing, serigala, kucing. Nah, penularan si rabies ini dapat melalui gigitan. Nah, melalui gigitan dari hewan yang terinfeksi lalu menggigit hewan yang sehat, lalu hewan itu bisa berkemungkinan juga terserang virus rabies. Selanjutnya ada gondong. Nah, apa itu? Iya, silakan. Iya, benar sekali Mariana. Gondong ini adalah virus yang menginfeksi otak atau kelenjar parotoid atau pankreas dan jantung. Nah, biasanya infeksi pada kelenjar parotoid ini menyebabkan bengkak di bagian telinga. Pada kelenjar parotoid ini menyebabkan bengkak di belakang telinga. Biasanya orang yang terserang virus ini akan memiliki kekebalan terhadap gondong. Nah, selanjutnya ada lagi yaitu Ebola. Ebola, seperti apa Ebola ini? Nah, itu ada Ebola, DBD, ada AIDS. Siapa yang bisa mendeskripsikan bagaimana sih bentuk dari virus ini? Ya, Ebola. Silakan. Iya, benar sekali Ika. Ebola itu menyerang manusia. Nah, di mana Ebola ini menyerang sel darah putih atau makrofag dan fibrolas. Nah, setelah itu virus ini menyebar ke seluruh jaringan tubuh dengan jaringan ikat di bawahnya. Nah,
hari, penderita akan mengalami pendarahan dalam tubuh dan menderita kerusakan ginjal, hati. Nah, keadaannya menimbulkan mereka itu demam, sakit kepala, lelah. Nah, lalu si penderita Ebola ini akan mengalami pengumpulan darah dan pendarahan akhirnya. Selanjutnya DBD. Bagaimana DBD? Iya, benar sekali Wahidah. DBD ini sangat sering terdengar karena sering terjadi, yaitu disebabkan oleh hewan atau disebabkan dengan nyamuk. Nah, jadi DBD ini penyebabnya itu akibat gigitan nyamuk di mana virus dengue. Sebenarnya virus dengue menyebabkan penurunan trombosit atau pembuluh darah dalam tubuh penderita, sehingga penderita yang telah parah akan mengalami pendarahan pada tubuh mereka yang malah bisa mengakibatkan kematian. Nah, gejala awal dari DBD ini adalah demam yang tinggi, yang bercak-bercak merah. Nah, disitulah tanda-tanda di mana demam berdarah terjadi karena adanya gigitan oleh si nyamuk tadi. Nah, yang terakhir kita akan bahas AIDS. Nah, AIDS ini apa? Iya, benar sekali. AIDS atau Acute Immune Deficiency Syndrome adalah disebabkan adanya infeksi virus oleh kuman imunodeficiency atau virus HIV. Nah, jadi nama virus yang menyebabkan AIDS ini adalah virus HIV, di mana dia itu merusak sistem kekebalan tubuh, sehingga orang yang terkena AIDS ini dia itu sangat kehilangan kekebalan tubuh, dimana kalau dia sudah terserang penyakit dia itu sangat berkemungkinan dapat meninggal dunia karena kekebalan tubuhnya itu sudah berkurang tadi karena virus ini menyerang kekebalan tubuh pada manusia. Nah, jadi AIDS ini benar sekali yaitu menyerang manusia. Nah, tadi kita sudah bahas semua materi pada pembelajaran virus ini. Nah, selanjutnya ada ayat Al-Quran yang berkaitan dengan virus ini, yaitu pada surah Al-Ayub ayat 83 dan ayat 84. Bisa kalian lihat pada PPT, di mana artinya adalah, dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang dan semua yang penyayang, maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan ke keluarga, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk itu menjadi peringatan bagi semua yang menyembah. Nah, jadi maksud dari ayat ini adalah bahwasanya virus itu menular, virus itu dapat menyerang siapa saja. Ketika orang itu terkena virus itu dapat menyerang orang lain. Nah, maka dari itulah di ayat ini menyebutkan bahwasanya jangan lupalah kamu untuk bersyukur dan menyembahnya, itu karena Allah telah memberikan peringatan bahwasanya virus itu memang ada gitu, seperti itu. Dan jangan lupa kalian menyembahnya dan meminta pertolongan atau doa kepadanya untuk terhindar dari virus ini, karena tadi virus sangat ganas, itu menyerang dan dapat menular. Yang paling ganas dari virus itu dia termenularkan, seperti itu. Dan maka dari itu kita harus minta pertolongan doa untuk virus. Nah, sudah habis penyampaian materi kita pada pembahasan tentang virus ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ibu ada kuis untuk kalian. Nah, yang pertama, ciri khas virus yang tidak terdapat pada organisme lain adalah apa? Ayo, kan tadi sudah ada ciri-ciri virus yang sudah bahas tadi. Bahkan A, B, C, D, atau E. Yang bisa silakan. Iya, benar sekali Mariana, hanya dapat berkembang biak dalam satu sel hidup. Nah, jadi untuk berkembang biak, virus itu hanya menginfeksi sel inang virus berupa makhluk lain, yaitu misalnya bakteri, sel, bakteri tumbuhan, hewan, atau manusia. Yang sudah kita bahas tadi, cara infeksi virus tadi dengan infeksi apa? Ya tadi yang simpat ini, bakteri. Oke, nanti kita masuk ke kuis yang kedua. Nah, sel tubuh bakteri sering disebut sebagai sel yang prokaryotik. Sebab apa yuk? Ada yang bisa menjawab? Iya, silakan. Iya, benar sekali Anissa, inti sel tidak mempunyai selaput inti, benar sekali. Nah, selanjutnya kita masuk ke kuis yang ketiga. Bentuk virus yang menyerang bakteri atau bakteriofag adalah A, B, C, D, E. Apa yuk? Silahkan. Iya, benar sekali Ika. Jadi jawabannya adalah C, bentuk T. Nah, jadi bakteriofag itu memiliki bentuk seperti huruf T. Oke, berarti sudah materi pada hari ini. Tadi kita sudah bahas satu dari virus, kita bacakan sama-sama, dan ada kuis dari sudah kita jawab juga. Nah, di sini ibu ingin kalian menyimpulkan apa yang kita bahas pada hari ini. Silakan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Iya. Iya, terima kasih kepada Nani Rosmita yang telah menyimpulkan. Jadi virus itu ada sebuah racun, nanti di mana dia itu memiliki bentuk macam-macam, struktur, dan juga ukuran yang kecil, di mana dia itu memiliki perangbiakan yang itu bisa dengan titik atau isogenik, dan juga virus itu memiliki peran yang tidak hanya merugikan tapi juga yang menguntungkan. Ya, terima kasih kepada Nani yang telah menyimpulkan. Nah, selanjutnya ibu ada tugas untuk kalian, nanti akan dikirimkan melalui Google Classroom dan akan dikumpul di minggu depan. Nah, mungkin itu saja. Ibu sangat berterima kasih kepada kalian yang pada pertemuan kali sangat aktif dan sangat luar biasa keaktifannya, dan kita membacakan sama-sama apa yang